Kita lanjutkan video kali ini berjudul Pedoman Observasi dalam Asesmen Keperawatan. Karena pada video sebelumnya kita berbicara mengenai apa itu observasi dalam asesmen keperawatan. Dalam video ini kita akan melihat ada teknik cara kita melakukan observasi guna kita mendapatkan data yang lengkap, dalam, dan luas. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu memahami terkait dengan pedoman observasi dalam asesmen keperawatan. Kita mulai di sini. Dalam melakukan observasi, kita harus mempunyai teknik tertentu. Karena tidak selalu pemeriksaan yang akan kita lakukan harus kita jelaskan secara perinci kepada pasien kita. Meskipun seperti yang saya ingatkan waktu wawancara, komunikasi terapeutik harus selalu dilakukan. Kita menjelaskan sedetail mungkin apa yang akan kita lakukan. Namun pada kesempatan ini, ketika berbicara observasi, ada teknik-teknik yang harus kita lakukan. Misalkan, kita menyimpan penjelasan terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Misalkan, kita mengamati frekuensi napas. Saya jelaskan nanti kenapa harus disimpan. Hal ini karena kadang-kadang pasien itu ketika kita jelaskan serinci mungkin tentang teknik observasi yang akan kita lakukan, dia mengalami kecemasan. Atau bisa saja nanti mengaburkan data. Data yang diperoleh tidak akan murni. Contoh, kita bilang kayak gini nanti. Adek, saya mau menghitung napas adek dalam 1 menit. Kemungkinan besar data yang diperoleh tidak valid. Karena yang namanya nafas itu bisa diatur. Beda dengan data terkait dengan frekuensi nadi, tekanan darah, atau suhu tubuh. Itu tidak bisa diatur. Tapi kalau nafas, kita ngomong kepada adek tadi, adek, saya mau mengukur kecepatan nafas ya. Bisa saja dia memanipulasi. Karena dia terkesan menahan nafasnya dalam 1 menit tadi. Atau justru karena penjelasan kita yang panjang tadi, dia merasa takut, cemas. Lalu frekuensi nafasnya itu meningkat. Bisa saja, sehingga yang saya bilang di awal tadi tidak valid datanya. Karena data yang diperoleh itu tidak akan murni. Tidak bisa menggambarkan kondisi pernafasan pasien. Sehingga ada teknik-teknik tertentu yang kita lakukan. Contoh, seperti di gambar. Ketika kita mengauskultasi atau mendengarkan suara napas pasien, maka kita lanjutkan misalkan dengan memegang tangannya, dengan terkesan kita memeriksa nadi, frekuensi nadi. Benar, kita melakukan pemeriksaan terhadap frekuensi nadi selama 30 detik atau 1 menit. Namun jangan dilepas dulu tangan kita pada tangan atau lengan adek tadi. Namun mata kita justru mengobservasi dadanya atau cuping hidungnya atau pergerakan otot bantu nafasnya. Sehingga kita bisa menghitung frekuensi nafas yang ada pada anak tersebut. Tangan kita tetap nempel di tangannya. Dia taunya kita lagi melanjutkan pengukuran nadi. Fokus dia ke tangan kita yang memegang tangannya karena mengukur nadi. Padahal di satu sisi kita sedang melakukan perhitungan terhadap frekuensi nafas. Distraksi yang dilakukan akan memurnikan data yang akan kita dapat. Sehingga data bisa dibilang valid. Karena kita memang menjelaskan tentang apa yang akan kita kolek secara data, tapi kita nggak menjelaskan secara detail bahwa begini caranya mengukur frekuensi pernapasan. Yang kedua,
Menyangkut aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien. Ini juga harus mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Jika kita menilai, mengobservasi tentang aspek fisik, kita bisa mengobservasinya, melihatnya, merasakan, meraba, mendengar. Tapi kalau berbicara tentang aspek mental, kita harus melakukan komunikasi yang baik. Sosial, kita harus bisa menangkap sinyal-sinyal terkait dengan gangguan yang mungkin berasal dari aspek sosialnya. Spiritual pasien, kita harus memahami dulu apa itu spiritual. Baru kita bisa melakukan asesmen secara mendalam. Dan yang terpenting, semua data yang sudah kita dapatkan itu dicatat dalam catatan keperawatan atau catatan asesmen keperawatan. Hingga dapat dibaca dan dimengerti oleh perawat lain. Dan untuk kita sendiri, guna menunjang nanti perumusan diagnosis keperawatan dalam hal perencanaan keperawatan secara besar. Begitu terkait dengan teknik dalam melakukan observasi dalam proses asesmen keperawatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.